Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku pengen bahas tentang hukum bacaan Al-Quran, yaitu di hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, kali ini aku mau ngejelasin atau ngasih tutorial tipis-tipis tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Kalau misalnya dalam baca Al-Quran itu ada yang namanya fathah, kasroh, domah, dan sukun. Nah, kalau misalnya di hukum nun mati dan tanwin ini berarti huruf konsonannya itu adalah N. Ketika huruf bacaannya ini N, terus setelahnya ada huruf berikutnya, ini berlakulah hukum nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin itu ada 4 ya. Kalau misalnya disebutin 4 tuh ada izhar, ada idgham, ada iqlab, sama ada ikhfa. Itu ada 4, cuman kalau dijabarin jadi 5, yaitu di idgham. Idghamnya ini dibagi 2, ada yang bila gunah, ada yang gunah gitu. Nah, aku mau jelasin dulu dari awal, yaitu adalah izhar. Izhar ini adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin, huruf konsonannya yang tadi N, nah itu tetap jadi N. An, in, un, atau misalnya man, min, mun, atau misalnya ban, bin, bun. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan huruf terakhirnya konsonannya itu N. Ketika misalnya nanti ketemu sama huruf izhar setelahnya, setelah nun mati atau tanwin, nah itu tetap dibacanya N. Nah, huruf izhar itu ada 6. Apa aja, Kak? Ada alif atau A, terus ada ain, ya, A, H, ya, kalau misalnya sebagian ada yang bilangnya H kecil, terus ada juga H, ya, atau sebagian juga ada yang bilangnya H besar, padahal sebenarnya bukan H besar ya, tapi H biasa, Kho, ya, Kho, sama Wo. Jadi ketika misalnya nanti teman-teman lagi baca Quran, ada nun mati atau tanwin yang huruf konsonannya N, terus setelahnya ada huruf izhar yang tadi aku sebutin, itu dibaca tetap N. Misalnya in ahsantum li anfusikum. Ketika di kalimat in ahsan karena setelah nun mati ada huruf alif atau A, makanya dibacanya jelas tetap N gitu konsonannya. Atau misalnya kayak yang di ayat lain wa in uttum ma'udana. Nah, itu kan nun mati setelahnya ada huruf ain, O. Nah, jadi dibacanya tetap jelas tuh konsonannya, jadi tetap N gitu. Yang kedua adalah idgham. Sebelumnya aku mau bahas dulu tentang tasydid. Sebenarnya ya, kalau misalnya dijabarin, dua huruf yang disatuin, yang tadinya adalah huruf yang pakai tanda baca sukun, dan keduanya adalah pakai tanda baca yang ada atau yang terbaca di kalimat itu. Kalau di mushaf, lambang kayak W. Jadi dua huruf yang disatuin, kayak kita, dua orang yang disatukan. Dua huruf yang disatuin, itu namanya tasydid. Nah, idgham adalah kondisi di mana nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf idgham itu dirubah, yang tadinya konsonannya N dirubah menjadi konsonan di huruf berikutnya. Beda sama tasydid kalau misalnya di idgham ini ketika ada sebelumnya nun mati atau tanwin gitu. Beda ya kalau misalnya kalau yang nggak ada nun mati, misalnya kayak di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sebelumnya itu nggak ada nun mati, nggak ada tanwin, jadi dibacanya tuh ya gitu aja, tasydid biasa, iya gitu. Beda kalau misalnya nanti di idgham. Nah, huruf idgham itu ada 6 juga. Cara ngapalinnya mudah banget, cuman teman-teman hafalin aja kalimat yarmaluna. Yang dimana kalau dijabarin berarti ada huruf ya, huruf ro, terus ada huruf mim, terus ada huruf lam, terus waw, sama nun. Idgham ini kebagi 2, ada yang bila gunah, ada yang bigunah. Untuk yang bila gunah sebenarnya sama kayak yang dijelasin tasydid gitu ya. Jadi nun matinya atau tanwinnya yang tadi konsonannya N dirubah ke huruf idgham bila gunah. Nah, itu ada 2 hurufnya, yaitu lam sama ro. Nah, misalnya contoh gimana kalau yang huruf lam misalnya. Musaddiqal lima baina yadayhi. Nah, itu kan huruf aslinya atau kalimat aslinya kalau misalnya kita lihat di mushaf nih, tulisannya itu kan adalah musaddiqon lima baina yadayhi. Jadi ada tanwin di situ. Nah, cuman karena dia tanwin, huruf konsonannya N, terus dia setelahnya adalah huruf lam, makanya dirubah yang tadinya musaddiqon, dirubah N-nya menjadi L karena huruf setelahnya itu lam. Musaddiqal lima baina yadayhi, misalnya gitu. Kayak misalnya mir rabbikum. Itu kalimat aslinya sebenarnya adalah min rabbikum. Tapi karena di situ nunnya mati, ya, konsonannya N, terus setelahnya ada kalimat ro, jadi diganti yang tadinya N jadi R karena setelahnya huruf ro. Jadi mir rabbikum. Kalau idgham bigunnah, ini sebenarnya sama, merubah nun mati atau tanwin, dirubah ke huruf berikutnya, cuman bedanya ini digunah. Nah, gunah tuh diapain? Ditahan sepanjang 3 harokat. Ya, selain huruf lam sama ro yang termasuk huruf idgham yang tadi, berarti ada huruf ya,
terus ada huruf mim, terus ada huruf waw, sama huruf nun. Ketika nun mati ketemu huruf-huruf itu, nah gunah ini ditahan. Contohnya kayak gimana? Misalnya kalau tadi di surat Al-Fatihah karena nggak ada nun, nggak ada tanwin, jadi dibacanya langsung iya karena budua iya. Nah tapi kalau misalnya di idgham karena nun sama tanwinnya ada, jadi dibacanya ditahan dulu. Kayak misalnya gimana? Yaquluna illa kadhiba. Itu kan sebenarnya di kalimat itu hurufnya adalah in yaquluna illa kadhiba. In yaqulu. Nah, karena nun mati dan setelahnya adalah huruf ya, jadi berlakulah di situ hukum idgham bigunnah, ditahan panjang 3 harokat. Yaquluna illa kadhiba. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan huruf-huruf yang lain misalnya kayak wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, itu dirubah yang tadinya nun mati jadi waw karena setelahnya huruf waw gitu. Nah, jadi yang tadinya nun mati atau n dirubah jadi w, jadi waw gitu ya. Jadi ditahan juga tuh ya karena bigunnah. Nah, kalau untuk nun mati misalnya, nah ini kayak di surat An-Nas. Kalau misalnya dulu kita baca taunya cuma 2 huruf disatuin doang, tapi ternyata dia ini berlaku hukum idgham bigunnah. Jadi tahan 3 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kayak gitu. Padahal kan dulu kita taunya gitu doang ya, cuma qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, padahal enggak, tapi harusnya ditahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, kayak gitu. Ngerti kan ya? Itu gampang banget sih, cuman teman-teman perlu dibiasain aja. Biasanya huruf idgham itu adalah huruf yang ada lambang tasydidnya juga, cuman bedanya kalau sama tasydid yang biasa, ini ada nun mati atau tanwin sebelumnya, gitu. Dan huruf-huruf idgham bigunnah lainnya. Sebelum aku lanjut ke hukum bacaan nun mati dan tanwin selanjutnya, karena tadi kita bahas gunah, selain di hukum nun mati dan tanwin, itu ada juga gunah yang berlaku di mim mati. Di mim mati itu kayak gimana? Jadi kalau misalnya tadi yang konsonannya itu adalah nun ya atau n atau tanwin, ini juga berlaku untuk yang mim, digunnah, ditahan. Yaitu adalah ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf mim lagi, atau ketemu dengan huruf ba. Nah, itu ditahan juga 3 harokat. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, misalnya kayak di ayat yang tadi. Wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Terakhirnya kan wa amdadnakum itu mimnya mati. Nah, setelah huruf mim itu ada huruf ba gitu. Wa amdadnakum bi amwa, ditahan gitu. Mimnya ditahan 3 harokat karena mim mati ketemu sama ba gitu. Atau misalnya wa amma idza mabtalah. Jadi mim mati ketemu mim, disebutnya tuh idgham mimi gitu ya. Sebenarnya aku nggak tahu semua istilahnya, cuman intinya konsepnya gitu. Kalau misalnya mim ketemu mim atau mim ketemu ba, itu digunnah, ditahan gitu. Hukum nun mati atau tanwin selanjutnya adalah iqlab. Huruf iqlab ini paling gampang, hurufnya itu adalah ba gitu. Konsepnya adalah merubah huruf nun mati atau tanwin yang tadinya konsonannya itu adalah n dirubah menjadi m. Ini langsung ke contoh aja ya. Misalnya kayak mim ba'di. Nah, ini juga sama, ditahan 3 harokat. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba jadinya iqlab dibacanya. Yang tadinya konsonannya n jadi mim dan ditahan 3 harokat. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, hukum nun mati dan tanwin. Yang dimana nun mati konsonannya n berubah menjadi eng, mendengung. The Legend of Eng. Ya, mendengung. Hurufnya apa aja? Hurufnya adalah semua huruf hijaiyah selain yang tadi aku sebutin. Selain izhar, selain idgham, selain iqlab. Contohnya gimana? Misalnya kayak min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan inna anzalna. Ketika anzalna nun mati ketemu sama huruf za, atau misalnya tadi sebelumnya min qablu hudal linnas. Nah, itu kan nun mati ketemu sama huruf ko. Ketika itu bertemu, dirubah yang tadinya hurufnya harusnya dibacanya n, konsonannya dirubah jadi eng gitu. Yang aslinya anzalna jadi angzalna. Dan ini juga ditahan 3 harokat, teman-teman. Gitu.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Gitu teman-teman penjelasannya. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih? Padahal kan aku udah tahu ya gitu. Nah, sebenarnya emang bener juga, mungkin teman-teman udah tahu. Tapi ada juga sebagian kayak aku yang dulu ketika misalnya kajian atau misalnya pengajian atau misalnya ngikutin qori atau misalnya dengerin murotal, ketika ngikutin ngerasa bacaannya udah bener, terus hukum bacaannya udah bener nih, misalnya ini ikhfa, tapi malah tetap gak sinkron sama qorinya atau murotalnya. Aku kira dia yang cupu kan gitu. Padahal aku yang cupu karena belum tahu yang tadi yang ditahan itu. Mungkin kita taunya dulu ikhfa cuman mendengung doang kan gitu, padahal tetap ada ketentuan lainnya seperti ditahan 3 harokat. Gimana? Gampang kan? Cuma gitu doang. Teman-teman juga kalau misalnya pengen lebih gampang, teman-teman bisa banget pakai mushaf yang ada Qur'annya gitu. Mushaf yang ada Qur'annya. Ya mushaf kan Qur'an ya? Salah gue. Mushaf yang ada warnanya. Udah banyak kan sekarang nih mushaf yang ada warnanya. Nah itu tuh warna-warna itu menunjukkan adanya hukum bacaan. Yang paling banyak itu adalah hukum bacaan nun mati dan tanwin. Dan semoga apa yang aku jelasin tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kita semakin semangat lagi baca Qur'annya, makin bagus lagi baca Qur'annya. Karena dengan memahami yang tadi yang aku jelasin, insya Allah ya walaupun kita makhrajul hurufnya gitu ya masih kurang gitu ya, sehingga kita bisa ngikutin irama-irama atau ngajinya seorang qari atau murotal gitu. Bisa mengikuti lah, tuh bisa sinkron mengikuti. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, teman-teman boleh banget nge-like. Kalau misalnya bermanfaat juga, teman-teman boleh banget nge-share. Kalau misalnya bermanfaat juga ya seenggaknya di-save atau misalnya doain aja gitu. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Tuti ya. Tutorial tipis-tipis. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Maaf nih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.